Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Raymondus Mario Arifalengkok. Saya dari kelas 10F. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sosialisasi dan pembentuk kepribadian. Pengertian sosialisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Peter L. Beger, sosialisasi adalah suatu proses seorang anak belajar menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Edward S. Greenberger, sosialisasi adalah suatu proses untuk mentransformasikan individu kepada pihak luar agar dapat ikut serta berpartisipasi sebagai anggota suatu organisasi. Yang ketiga, menurut Karel J. Veger, sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar, contohnya orang tua dan anaknya untuk tata krama dan kesopanan. Yang keempat, menurut Bruce Jane Jones, sosialisasi adalah proses belajaran seseorang individu terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, sehingga seorang menjadi bagian dari masyarakat. Ada dua faktor pembentuk kepribadian di antaranya. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis yaitu faktor pembentuk kepribadian yang diperoleh dari gen keturunan orang tua. Faktor ini memberi pengaruh besar terhadap sikap dasar membentuk kepribadian seseorang. Orang tua akan menjadi contoh untuk anaknya. Yang kedua ialah faktor kebudayaan, yaitu faktor kepribadian yang dibentuk oleh kebudayaan. Perbedaan setiap kebudayaan membuat kebudayaan yang dimiliki masing-masing juga berbeda, sehingga perbedaan itu memberikan ciri khas pada anggotanya. Karena manusia, alam, lingkungan, sosial termasuk kebudayaan di dalamnya akan saling mempengaruhi. Yang ketiga, faktor lingkungan, yaitu faktor pembentuk kepribadian dipengaruhi oleh lingkungan alam, di mana perbedaan iklim, tipografi, sehingga sumber daya alam yang tersedia akan menyebabkan manusia beradaptasi dengan lingkungannya. 3. Tahap sosialisasi membentuk kepribadian. Yang pertama, tahap meniru, play stage. Pada tahap ini, seorang anak belajar beberapa peran yang dilihatnya di lingkungan sekitarnya. Contohnya, ketika seorang anak bermain menjadi seorang polisi dan dokter. Yang kedua, tahap game state. Pada tahap ini, seorang anak mulai menyadari objek permainan. Mereka menyadari bahwa setiap permainan dalam tim adalah bagian dari jaringan aturan yang ditentukan oleh aturan permainan. Contohnya dalam permainan bola voli. Seorang anak menyadari seorang wasit, toser, atau pemain lain dalam tim. Yang ketiga, tahap penerima kolektif, generalized state. Pada tahap ini, seorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Manusia dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama, bahkan bekerja sama dengan orang lain yang tidak dikenalinya. Manusia pada tahap ini telah menjadi warga masyarakat sepenuhnya. Agen sosialisasi membentuk kepribadian. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan media sosialisasi untuk pertama kali diterima oleh setiap individu. Disinilah pertama kali individu mengenal dunia di sekitarnya dan pola pergaulan. Yang kedua, teman. Setelah keluarga, proses sosialisasi menjadi melalui teman. Ketika anak-anak bergerak dengan teman sebayanya, terjadi proses sosialisasi dan mempelajari nilai dan norma yang baru. Yang ketiga, lembaga pendidikan merupakan tempat proses sosialisasi yang memberikan pengaruh yang sangat besar bagi semua orang. Di setiap orang belajar dan melatih keterampilan dan kemandiriannya. Selain itu, berinteraksi dengan teman. Yang keempat,
Media massa. Melalui media massa, setiap individu dapat mempelajari berbagai informasi yang belum diketahui, baik hal positif maupun negatif. Yang terakhir, kesimpulan. Dapat disimpulkan, sosialisasi adalah tahap pembelajaran dan pengenalan tentang suatu hal yang pasti akan dilalui oleh setiap manusia untuk mencapai tujuan dan keinginan yang diinginkan. Sebagai contoh, jika kita ingin mengenal atau belajar berbicara, pasti yang dilakukan pertama kali adalah mengamati dan mulai mengikuti pelan-pelan orang tua atau orang di sekeliling kita. Perlahan-lahan, satu demi kata kita ikuti. Jika sekeliling kita baik, orang tua ataupun saudara mengajarkan kata-kata yang sopan, maka kita juga akan berperilaku dan bertutur kata mengikuti lingkungan yang ada. Melalui proses sosialisasi, maka seorang dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran dan status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Setiap individu mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sesuai dalam proses pendewasaan diri dengan kata anggota keluarga, guru, pemuka agama, dan elemen masyarakat memiliki peran dan proses sosialisasi setiap individu. Sekian dari saya, terima kasih.